Sehingga pada Pak Bu, memberi rezeki orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu bel telefon pula. Pun manabi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah, saya beri kiai asmana, tetapi asmana naik. Allah. Ini gini teman-teman ya. Jadi kalau ada orang sini yang berani mengawini Syarifah, ya, dikasih tahu kepada kiai, dikasih tahu kepada habaib, dikasih tahu kepada ulama di sini, seperti itu kurang lebih. Kalau ada kiai yang mengawini, ya, berani mengawini Syarifah atau mengawini Syarifah, ya, menikahi Syarifah maksudnya, maka itu namanya bukan kiai, akan tetapi tai katanya, ya, tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, berbicara mengenai kafaah atau kesetaraan di dalam bab pernikahan bukanlah sesuatu yang asing, karena pada dasarnya baginda Nabi Muhammad SAW juga menyinggung mengenai kafaah. Kemudian dilanjutkan pula oleh ulama-ulama kita, baik dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi maupun madhab Hambali, kesemuanya itu juga membicarakan tentang kafaah. Akan tetapi kafaah yang dibicarakan itu bukanlah kafaah yang kemudian menjadi suatu alasan untuk melabeli seseorang menjadi derajat yang begitu rendah. Maka akan menjadi sesuatu yang sangat aneh ketika ada seorang pendakwah yang mengatakan bahwa kiai yang menikah dengan Syarifah, maka itu bukan kiai melainkan tai. Ini menjadi sesuatu yang aneh. Karena ketika kita melihat contoh Nabi Muhammad SAW berbicara kafaah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau bersabda, la tungkihun nisa'a illa ilal akfa'i. Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dengan orang yang sekufu atau setara. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, la tuzawwijun nisa'a illal awliya'u wa la yuzawwijna min ghairil akfa'i. Tidaklah menikahkan seseorang perempuan kecuali walinya, dan janganlah menikahkan mereka dengan orang yang tidak sekufu. Ini terkesan memang ada sebuah larangan dari baginda Nabi Muhammad SAW agar seorang wali, orang tua, itu tidak menikahkan anaknya, anak perempuannya kepada orang yang tidak sekufu. Akan tetapi ini bukanlah menjadi suatu alasan agar kita bisa melabeli seseorang ke dalam tingkatan yang rendah. Ini sangat bertentangan sekali sebetulnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana pendapat ulama mengenai kekafaahan ini. Terkhusus ini kita bicara tentang Syarifah dan ghairu syarif. Apakah nanti akan menjadi derajat yang begitu rendah, bahkan kita sebut sebagai tai? Ini di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, karya daripada ulama Hadrul Maut Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdar. Beliau menyebutkan la yajuzu li syarifin tazwiju bintihi ala ghairi syarifin. Tidak boleh bagi seorang syarif keturunan Nabi menikahkan putrinya kepada orang yang bukan syarif, bukan keturunan Nabi. Nih, tapi masih koma. Fa in kanat balighotan wa radiyat jazalahu. Maka kemudian jika anak perempuan syarif tadi sudah baligh dan dia sudah ridho, ya maka boleh bagi seorang syarif yang memiliki putri itu dinikahkan dengan orang yang bukan syarif. Fal kafa'atu haqqun lil mar'ati wal wali wa takunu bidzalika musqitatun li kafa'atiha.
Karena persoalan kesetaraan atau kafaah itu merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Dan jika salah satunya menafikan perkara tersebut, hilanglah anjuran kesetaraan dalam pernikahan. Kemudian kita lihat pendapat yang lain, sahabat. Pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menulis, wahiyya mu'tabaratun fin nikahi la li sihhatihi mutlaqan bal haitsu la ridhaha minal mar'ati wahdaha. Dan kafaah dalam sebuah pernikahan itu tidak menjadi syarat sah nikah secara mutlak, tidak. Akan tetapi akan berubah sebagai syarat ketika sang perempuan tidak ridho, ketika tidak adanya kafaah, maksudnya ya, misalkan mau dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan seorang laki-laki, oh ternyata tidak sekufu, tidak sekafaah. Nah ini wanita boleh menolak dan itu menjadi syarat bisa. Nah apabila ada laki-laki perempuan ya sudah cocok, istilahnya begitulah ya, orang tuanya sudah cocok, kemudian mau dinikahkan tapi sayang yang satu bukan syarif, kemudian yang satunya syarifah, tapi orang tua sudah cocok, apa iya kemudian berubah menjadi statusnya tahi? Ini kan nggak ada label-label seperti itu. Kemudian kita lihat juga, sahabat, ada memang dulu itu di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu pernah ditulis mengenai ketidakbolehan pernikahan antara ghairu syarif dan juga syarifah. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, sahabat bisa lihat, di sini dituliskan fala ara jawazan nikahi wa in radiyat wa ridha waliyuha li'anna hadan nasaba asy-syarifa as-sahiha la yusama wa la yurama walikullin min bani zahra'i fihi haqqu qaribihim wa ba'idihim wa anni bijam'ihim wa ridahum. Kata penulis daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin, saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan antara syarifah dengan non-syarifah, meski dirinya syarifah dan sang wali ridho atas perihal tersebut. Karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori. Dan setiap kerabat dekat ataupun jauh memiliki hak atas keturunan Az-Zahra, ini Fatimatuz Zahra, yaitu keridhaan terhadap apa yang ia lakukan, apa yang syarifah lakukan. Ini hanya menegaskan ada yang tidak memperbolehkan pernikahan antara ghairu syarif dan juga syarifah. Akan tetapi sekali lagi ini bukanlah suatu alasan untuk menjadikan label seseorang itu seperti tai. Ini kan tidak ada dasarnya seperti itu, sahabat. Mungkin kalau kita mengada-ngada sih ya bisa ya. Ya silahkanlah, sebetulnya kan gini ya, pada akhirnya kan gini, sahabat ya, silahkanlah. Misalkan ada orang yang berfanatisme ingin menjaga keluhuran nasab yang dia miliki agar tetap nyambung-nyambung sampai bawah terus, kemudian itu terjaga, itu silahkan. Tetapi kan tidak berarti juga menjaga itu kemudian merendahkan yang lain, bahkan statusnya seperti tai, kan tidak seperti itu juga, sahabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.